Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Villa Yuniar. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi hidrologi di lahan rawa Desa Benangen, Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Ini merupakan tugas mata kuliah ekologi lahan rawa. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya akan menyampaikan outline dari kondisi lahan rawa di Desa Benangin, Kalimantan Tengah. Yang pertama ada bagaimana siklus hidrologi di lahan rawa Desa Benangin, dan yang kedua perhitungan kesetimbangan air, dan yang ketiga pengelolaan air di lahan rawa Desa Benangin, dan yang terakhir hidrotopografi lahan rawa Desa Benangin. Nah, jadi bagaimana siklus hidrologi dari lahan rawa di Desa Benangin? Sebelumnya, siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Air permukaan, baik mengalir maupun yang tergenang, seperti danau, waduk, rawa, dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Nah, proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai atau das. Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Air sungai di daerah pegunungan mempunyai energi potensial yang apabila tidak dimanfaatkan, maka energi potensial ini akan hilang. Nah, energi ini hilang akibat gesekan antara air dengan dinding sungai, terbentuknya turbulensi dalam sungai, dan pergesekan bahan tanah di dasar sungai. Nah, di lahan rawa Desa Benangin, pada musim hujan akan tergenang air. Air yang mengalir rawa tersebut berwarna keruh dan kadang berwarna kecoklatan. Udara sekitar terasa lembab dan tanaman tumbuh dengan subur. Siklus hidrologi berlangsung dengan baik karena selalu ada sinar matahari sehingga sepanjang tahun akan selalu terdapat air. Air rawa di daerah Desa Benangin mempunyai energi potensial yang apabila tidak dimanfaatkan, maka energi potensial ini akan hilang. Berikutnya ada perhitungan kesetimbangan air. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang terkait dengan penelitian meliputi yang pertama iklim khususnya curah hujan dan evaporasi, yang kedua karakteristik fisiografi khususnya kelerengan lahan, yang ketiga kondisi lahan itu khususnya yang berhubungan dengan status air dalam tanah, yang keempat itu kondisi vegetasi khususnya dominasi vegetasi penutup lahan, yang kelima kondisi hidrologis itu khususnya debit limpasan sungai, yang keenam peta atau foto udara kawasan dengan berbagai skala, dan yang terakhir adalah keadaan sosial ekonomi kawasan atau monografi daerah. Metode yang digunakan untuk menghitung kesetimbangan air dalam penelitian Ismail tahun 2009 adalah metode yang dikemukakan oleh Helwood dan Nutter dengan rumus PG sama dengan ET plus Q plus minus delta S, dengan PG adalah curah hujan bulanan atau tahunan dalam mm, dan ET adalah evapotranspirasi total dalam mm, dan Q adalah limpasan permukaan atau debit aliran sungai, dan delta S merupakan perubahan kandungan air tanah. Dalam hal ini, olah data untuk perhitungan kesetimbangan air sendiri tidak ditemukan karena belum ada yang melakukan penelitian terhadap rawa di daerah Desa Benangin. Oleh sebab itu, tidak ada hasil perhitungan kesetimbangan pada pembahasan ini karena tidak adanya data primer maupun sekunder yang terkait dengan rawa. Diharapkan untuk kedepannya diadakan penelitian mengenai lahan rawa di Desa Benangin ini agar dapat diketahui bagaimana kondisi hidrologi di daerah ini. Berikutnya ada pengelolaan di lahan rawa Desa Benangin. Air dapat menjadi input yang positif bagi pemanfaatan dan pengelolaan lahan jika kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan keperluan. Sebaliknya, dapat menjadi input negatif ketika kualitas rendah dan kuantitasnya tidak sesuai dengan keperluan. Pengelolaan lahan rawa di daerah Desa Benangin ini masih belum ada karena keterbatasan infrastruktur dan daerah rawa yang dapat terbilang sedikit. Oleh sebab itu, pengelolaan sendiri dari masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Teknik-teknik seperti tata air mikro dan penataan lahan dapat diaplikasikan pada
lahan rawa ini. Namun hal ini tidak serta-merta dapat langsung diaplikasikan pada lahan rawa ini, mengingat lahan rawa yang telah lama tidak dikelola dan akses menuju rawa yang cukup sulit. Butuh waktu untuk melakukan penelitian di daerah rawa agar dapat dikelola kembali dan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program pengelolaan lahan rawa. Yang terakhir adalah hidrotopografi di lahan rawa Desa Benangin. Nah, jenis hidrotopografi lahan pada daerah rawa mempengaruhi sistem tata air yang dipergunakan untuk mengoptimalkan fungsi saluran yang ada. Untuk itu diperlukan kajian tentang bagaimana pengaruh hidrotopografi lahan di daerah rawa Desa Benangin dan dengan memperhatikan peruntukan lahan didapat jaringan tata air yang baik sehingga dapat mengoptimalkan hasil produksi pertanian maupun perkebunan. Kondisi di lahan rawa Desa Benangin tergenang saat musim hujan, aliran juga dapat tersumbat akibat sedimentasi dan lahan rawa ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya pengelolaan dari warga setempat. Jenis hidrotopografi lahan rawa pada daerah Desa Benangin adalah jenis hidrotopografi lebak dangkal atau lebak pematang. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.